Halo, apa kabarnya kawan? Semoga kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Semoga kita terus bersama orang-orang yang kita sayang. Di video ini, Divine Mopi akan menceritakan alur sebuah film laga garapan Simon West yang menampilkan karakter John Stratton, seorang tentara SBS yang bekerja untuk Detachment Intelijen di Irlandia Utara, yang diperankan oleh Dominic Cooper sebagai pemeran utamanya. Juga menampilkan bintang lain diantaranya Gemma Chan, Austin Stowell, Tyler Hoechlin, dan Tom Felton. John Stratton setiap harinya bertugas untuk menangani berbagai misi dari yang biasa sampai yang berbahaya. Hingga suatu ketika ia mendapatkan misi berbahaya. Nah, lantas berhasilkah Stratton menjalankan misi berbahaya tersebut? Mari kita lihat penampilan John Stratton di film ini. Cekidot. Dalam melaksanakan misi kali ini, Stratton ditemani rekannya bernama Marty, bersiap untuk menyusup ke laboratorium tempat pembuatan senjata kimia. Mereka akan ke sana melalui pipa air dan harus menyelam di saluran air dengan panduan dan pantauan dari rekannya yang cantik bernama Eggy. Sebelum Stratton dan Marty menyelam di saluran air, mereka harus mematikan pompa airnya terlebih dahulu agar dapat menyelam di pipa itu. Mereka akan menyelam sejauh 1,2 km menuju laboratorium selama 20 menit. Mereka harus tepat waktu untuk menyelam sebelum pompa airnya kembali menyala yang mengakibatkan bahaya bagi mereka. Baru beberapa menit menyelam, persediaan oksigen Marty sudah berkurang setengah. Tampaknya di dalam saluran air itu ada sesuatu yang dapat merusak oksigen. Marty harus melepas alat penyelamnya dan harus bergantian dengan Stratton untuk menggunakan oksigen. Sebelum mereka sampai, ternyata pompa sudah menyala. Mereka harus bisa melawan hisapan pompa dan akhirnya mereka berhasil ke permukaan dan akan masuk ke laboratorium. Sesampainya di laboratorium, mereka tidak mendapati seorang pun penjaga. Yang biasa tempat itu selalu dijaga ketat, tapi sepertinya mereka terlambat. Sudah ada penyusup yang masuk ke laboratorium dan membunuh para pekerja, bahkan peneliti juga sudah mati. Stratton dan Marty akan segera meninggalkan tempat itu. Stratton meminta kepada Eggy untuk merubah titik ekstraksi menggunakan helikopter. Saat mereka hendak bergerak, sudah banyak sekelompok penjahat yang bersembunyi dan menembakkan senjatanya ke arah Stratton. Lalu mereka saling adu senjata. Mereka tidak sanggup melawan kawanan penjahat yang jumlahnya banyak dan menembak dari segala arah. Stratton dan Marty segera pergi dari tempat itu dengan mobil. Kawanan penjahat pun tak ingin melepaskan mereka berdua, dan terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan hingga mereka mendapati jalan buntu di pinggir pantai. Stratton meminta bantuan kepada Eggy agar segera mengirim bantuan helikopter. Sebelum bantuan datang, Marty tertembak dan Stratton harus kehilangan temannya. Stratton seorang yatim piatu sejak kecil dan tinggal di sebuah kapal di pinggiran pantai bersama orang tua angkatnya. Di hari berikutnya, Stratton dipanggil oleh atasannya yang bernama Sumner. Ia dianggap telah melawan perintah saat melakukan misinya dan mengubah strateginya tanpa perintah. Atasannya kecewa dengan tindakan Stratton yang mengakibatkan banyaknya warga sipil yang tewas dalam insiden tersebut. Stratton mengatakan siap jika harus dihukum. Namun komandannya tidak akan memberikan hukuman kepada Stratton. Stratton menemui Eggy, menjelaskan
mengapa dia mengubah strategi keluar yang diperintahkan Eggy kepadanya. Semua yang dilakukannya adalah keputusan mendadak. Ia menerapkan strategi dari Napoleon. Datang dan lihat apa yang terjadi. Saat Eggy dan Stratton sedang berbincang, Cummings masuk dan mengatakan bahwa ia sedang melacak kebocoran rencana misi mereka, namun belum ditemukan. Di hari berikutnya, Stratton langsung diberi pendamping baru yang menggantikan Marty, yang tewas saat menjalankan misi bersama Stratton. Stratton belum bisa move on dari Marty. Ia selalu terbayang dengan percakapan dan keakraban mereka. Marty meninggalkan istri dan anaknya yang baru saja lahir ketika mereka hendak melakukan misi bersama Stratton. Namun kini, Marty harus pergi sebelum bertemu dengan bayinya. Itu yang selalu membuat Stratton bersedih saat mengingat Marty. Monroe adalah pengganti Marty. Ia akan bergabung dengan Stratton. Kemudian mereka berdua diminta untuk menemui pimpinannya, Sumner, karena ada hal yang akan disampaikan dan didiskusikan bersama tentang senjata biologis bernama Satan Snow. Merupakan benda mematikan yang jumlahnya tidak diketahui. Mereka mencoba mendeteksi wajah pimpinan teroris itu. Eggy menunjukkan sebuah foto yang mereka deteksi. Sumner mengetahui pria di foto tersebut bernama Grigory Barovsky FSB yang merupakan spesialis kontra intelijen di Eropa. Sumner kemudian mengajak Stratton dan Cummings untuk berbincang di ruangannya. Sumner menjelaskan bahwa tahun 95 mereka sudah pernah melakukan sebuah operasi untuk membunuh Barovsky dan misi itu berhasil. Dia dibunuh oleh orang-orangnya sendiri. Para teroris menggunakan Satan Snow untuk membunuh warga sipil. Mereka menyebarkan gas itu di area penduduk tanpa ada yang menyadari sehingga siapapun yang menghirupnya akan mati. Eggy dan yang lainnya di dalam markas mendiskusikan kejadian tersebut. Eggy mengatakan bahwa hanya ada 2 orang yang dapat membuat bom dengan zat ini. Mereka adalah Adnan Homsi dan Tariq Alawi. Mereka langsung bertindak untuk menangkap Alawi yang diduga sebagai komplotan teroris. Stratton menginterogasi tentang keterlibatan Alawi dengan senjata biologis Satan Snow. Alawi mengaku kalau ia membuat alat penyebar yang bisa membuat benda cair menjadi uap. Eggy memaksa Alawi untuk memberitahu keterlibatan orang yang lainnya. Alawi segera memberitahu setelah mendapat ancaman kalau anaknya akan dibunuh. Alawi mengatakan bahwa ada 1 orang Rusia yang bernama Greco sebagai mata-mata. Saat ini, dia menggunakan nama lokal dan sedang bekerja di perusahaan. Setelah mendapatkan informasi itu, Eggy dan Stratton membunuh Alawi dengan bom waktu. Stratton dan Monroe akan memasang kamera tersembunyi di tempat pembuatan drone yang digunakan untuk menyebarkan senjata Satan Snow. Mereka akan menyelidiki transaksi alat itu. Mereka akan memantau dari kejauhan. You've brought some friends? Barovsky menemukan kamera pengintai yang dipasang sehingga dia marah dengan pembuat drone. Barovsky berpikir kalau dia dijebak oleh pembuat drone. Dia menghabisi semua orang yang ada di sana. Barovsky akan membawa drone tersebut ke suatu tempat. Monroe bergegas keluar dari mobilnya dan langsung menyerang Barovsky. Ia kabur dan terjadi kejar-kejaran. Namun, mereka gagal menangkap Barovsky.
Chumings mendapat surat ancaman dari Barovsky yang meminta agar mengembalikan alat yang sudah mereka curi. Selama ini, Chumings sebagai mata-mata yang diperintahkan oleh Barovsky. Chumings mulai panik dengan hal ini. Must not be discovered by them. The longer trench, and you just may survive. Singkat cerita, Straton beserta tim dengan menggunakan speedboat akan mengagalkan aksi Barovsky untuk membawa drone. Mereka melakukan baku tembak dengan kawanan teroris. Barovsky mencoba kabur dari serangan tim Straton dengan menggunakan speedboat. Straton dan Munro melakukan pengejaran terhadap Barovsky, tapi akhirnya Barovsky berhasil lolos dari kejaran Straton. Saat Eggy mengendarai mobilnya, tiba-tiba Chumings menyelinap masuk ke dalam mobil Eggy dan menodongkan pistolnya. Chumings meminta Eggy untuk menuruti kehendaknya dan mengantarkan ia ke tempat yang ia inginkan. Sesampainya di tempat itu, Eggy menelepon Straton agar percakapan dengan Chumings dapat didengar. Chumings memberikan petunjuk kepada Eggy tentang jalan keluar yang selama ini mereka cari. Tak lama kemudian, Chumings bunuh diri dengan pistolnya. Ternyata Eggy diantarkan Chumings ke markas Barovsky. Barovsky akan segera membawa drone dengan menggunakan bus. Eggy menyelinap di dalam bus untuk mengikuti tujuan kemana barang itu akan dibawa. Eggy memberikan kode kepada Straton dan Munro melalui ponselnya agar mereka tahu keberadaan bus yang Eggy naiki. Setelah mereka mengetahui, Straton dan Munro terus mengikuti bus yang membawa drone. Straton harus mengambil formula EFA yang terpasang di drone. Formula EFA adalah gas berbahaya yang dapat mudah membunuh orang-orang melalui penyebaran udara yang mereka sebut dengan Satan Snow. Straton mulai menghambat bus agar mereka bisa mengambil formula itu. Barovsky berusaha mengoperasikan drone, namun dia belum berhasil karena Straton terus menyerang busnya. Munro menembak sopir bus hingga tewas. Munro lalu melemparkan bom ke dalam bus hingga bus kecampak dan terguling. Barovsky dan Straton terluka. Straton berusaha untuk menghancurkan drone, namun Barovsky terus menembaki Straton. Lalu Barovsky meraih laptopnya dan menyalakan drone. Barovsky berhasil menyalakan drone. Ketika Barovsky memegangi drone, Straton melemparkan bom ke arah Barovsky hingga Barovsky tewas. Lalu, tim Straton datang dan membantu menghancurkan drone. Kini, sumber masalah pun telah musnah. Saatnya Straton berpacaran dengan Eggy. Dan film pun selesai sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye.